Dan masih banyak orang yang mempertanyakan itu guys ya, masih banyak sekali orang yang mempertanyakan itu terkait tentang di Indonesia kenapa kok sepi peminat, tapi di Malaysia kok diserbu oleh banyak orang, ini ada apa? Siapa yang rugi? Jika biasanya kamera televisi menyorot tingkah laku dan keseruan penonton, namun dari Jumat sampai Sabtu pagi sangat minim exposure di tribun. Kicauan jurnalis senior MotoGP, Simon Peterson, yang menyuarakan keprihatinannya ketika memandang tribun kosong seolah jadi tamparan bagi penyelenggara. Ia bahkan menyebut balapan MotoGP di Lombok ini sebagai kegagalan. Simon menyebut masalah jumlah penonton Mandalika berlanjut. Tribun grandstand utama yang kapasitasnya 30.000 hanya diisi sekitar 500 orang. Simon bahkan sempat berbicara dengan penggemar berat MotoGP lokal yang tidak mampu membeli tiket general admission yang harganya sekitar Rp500.000 di pulau di mana upah minimum bulanannya hanya sekitar 2,5 juta rupiah. Simon pun turut menyayangkan melihat situasi seperti ini, karena fans Indonesia pantas mendapatkan hal yang lebih baik dari balapan. Penurunan jumlah penonton sejatinya sudah diprediksi oleh promotor lokal GP Indonesia, Mandalika Grand Prix Association, dan Indonesia Tourism Development Corporation. Untuk mengurangi agar tidak berkurang tajam, berbagai program diluncurkan. Mereka melakukan promosi dengan berbagai cara, termasuk memberi diskon tiket besar. Salah satunya adalah harga Rp1 hingga Rp75.000 untuk Friday Pass, serta potongan harga 30 hingga 50% untuk Weekend Pass yang berlaku untuk nasabah Bank Mandiri. Tak cuma itu, untuk penonton lokal Nusa Tenggara Barat juga disediakan tiket harga khusus antara Rp245.000 untuk general admission sampai Rp1.127.000 untuk premium grandstand. Tapi sayangnya, berbagai upaya itu seolah sia-sia jika tidak dibarengi oleh turunnya harga tiket dan akomodasi. Sudah menjadi rahasia umum ketika MotoGP menyambangi Mandalika, biaya hotel akan melonjak gila-gilaan, bahkan hingga 3 kali lipat. Menurut pengalaman seorang jurnalis lokal beberapa bulan lalu, ia mencoba memesan akomodasi dengan harga yang sudah dinaikkan sedikit dibanding tahun lalu. Ketika sudah menyanggupi dan berniat membayar kontan, pihak penginapan malah menolaknya. Praktik seperti ini mungkin saja dilakukan di tempat lain untuk menggeruk cuan. Beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan siasat untuk meredam mahalnya akomodasi. Solusinya di ring pertama area, Sandiaga memberi batas atas pada tarif hotel. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, pernah mengutarakan pembelian tiket mengalami penurunan sebab salah satu yang dipertanyakan penonton adalah harga akomodasi. Ia membandingkan biaya yang dikeluarkan jika menonton di Sepang dan Mandalika. Hal ini akan mengurangi minat turis domestik untuk menyaksikan pembalap berlaga di Indonesia. Troy menambahkan harga akomodasi ini sempat mendapat peringatan dari Gubernur NTB dan Kepala Dinas bahwa ini harus dikendalikan karena NTB paling dirugikan dengan harga-harga tinggi. Karena turis hanya akan datang sekali dan tidak mau kembali lagi. Yang jelas, masalah ini harus segera ditangani oleh semua pihak yang terlibat karena tahun depan akan ada tur Asia di 4 negara. Jepang tanggal 26 hingga 28 September, Indonesia tanggal 3 hingga 5 Oktober, Australia tanggal 17 hingga 19 Oktober, dan Malaysia tanggal 24 hingga 26 Oktober. Ini artinya penggemar MotoGP di Asia punya beberapa opsi yang nyaman bagi kantongnya. Peluang fans dari Indonesia untuk lari ke Sepang juga lebih terbuka. Miris. Kata-kata itulah yang cocok ya untuk menggambarkan bagaimana MotoGP Mandalika yang telah terselenggara ya beberapa waktu yang lalu, bahkan
sepi ya guys ya. Sepi penonton, siapa yang harus disalahkan untuk hal ini? Sepi penonton, siapa yang harus bertanggung jawab guys? Coba Anda jawab ini guys ya. Karena seharusnya event internasional seperti ini wajib untuk promosi negara gila-gilaan guys ya. Dan semua orang harus datang di event semacam ini. Ya bukan hanya di ASEAN, Asia, bahkan dunia mengetahui Mandalika adalah satu tempat event yang mana sirkuit telah tersedia dan juga balapan tingkat internasional, siapapun harus datang ke sana guys ya. Wajib datang ke sana. Tapi kenyataannya bagaimana guys? Kita dapat melihat di tribun ya, yang mana satu tribun itu berisi wajib 30 orang full. Tapi nyatanya hanya berisi 500 orang saja. Berapa kali lipat jatuhnya guys ya. Untuk hal ini, sepinya peminat, siapa yang harus bertanggung jawab dengan hal ini? Karena kegagalan ya guys ya. Ini bisa dikatakan kegagalan. Bukan eventnya, bukan acaranya, melainkan peminatnya guys. Penontonnya itu ya, itu dapat kita nilai dari antusias mereka untuk datang di acara besar ini guys. Karena sepi peminat dan otomatis ya, secara otomatis itu akan mengurangi promosi negara kita ke negara-negara lain guys ya. Dan ini haruslah ada jalan penyelesaiannya. Bahkan tur Asia nanti guys ya, bulan depan akan diselenggarakan. Ada Cina, Malaysia, Thailand, Indonesia, Australia. Nah ini jangan terjadi lagi guys ya. Karena ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai promosi negara kita, memberitahu bagaimana keindahan negara kita ke seluruh penjuru dunia. Tapi kalau seperti ini, bagaimana hasilnya guys? Penontonnya sepi, nggak sampai 50% ya. Akhirnya apa yang terjadi guys? Nah di sini kita bahas satu persatu. Bahwa tadi dikatakan ya guys ya, kita mulai berhitung-hitung. Dari tempat saya saja ya, ke Lombok, Mandalika, itu tiket pesawat itu semurah-murahnya, paling murah ya guys ya. Itu menyentuh angka 2,4 hingga 2,5 juta rupiah ya. Tapi kalau dari tempat saya ke Sepang, Malaysia, itu berkisar 8 hingga 900 ribu saja. Jadi pulang balik itu dari tempat saya ke Malaysia kurang lebih 2 jutaan ya guys ya. Tapi kalau dari tempat saya ke Lombok, Mandalika itu kurang lebih bisa sampai 5 hingga 6 jutaan pulang pergi saja guys ya. Jadi secara akomodasi, Sepang dan juga Lombok itu memang sangat berbeda guys. Entah saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Dan ini guys ya, ada apa ya? Ini adalah satu hal yang tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita, terutama bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang harus dapat segera memecahkan persoalan ini guys ya. Kita tidak mau di setiap acara, setiap event internasional itu selalu sepi peminat. Ini mengapa? Apakah sirkuit ataupun hotel atau resort yang ada di sekitar sirkuit itu yang akan kita salahkan karena mereka menaikkan harga sewa pada waktu event itu berlangsung? Tidak juga guys ya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena disitulah pemasukan dari pemilik ataupun pengelola hotel-hotel yang ada di Mandalika itu. Karena satu-satunya event internasional adalah MotoGP ya guys ya. Sirkuit di Mandalika menjadi satu-satunya event internasional yang ada di Mandalika ya guys ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah menurut dari banyak orang dan saya juga setuju ya, bahwa selain ada event internasional, ada MotoGP di Mandalika, tentunya ada event-event lainnya. Ada buka resort atau buka objek wisata baru di sana. Kan ada pantai, ada gunung, ada tempat-tempat bersejarah lainnya yang bisa diekspos untuk menjadi objek pariwisata terbaru dan dikelola dengan anak-anak pemuda daerah guys ya. Sehingga ini dapat menimbulkan meningkatnya ekonomi di daerah sekitar dan juga memancing turis asing yang masuk ke Mandalika. Jadi bukan hanya fokus untuk sirkuit saja guys, untuk MotoGP, melainkan mereka juga datang ke sana, menginap di hotel itu ya. Secara konsisten turis berdatangan karena adanya banyak sekali wisata-wisata
yang telah dibangun di sana guys ya. Nah, kalau kita bayangkan guys ya, dan juga kita bandingkan dengan Sepang, mengapa selalu ramai setiap ada event, setiap ada MotoGP di Sepang, mengapa selalu ramai? Tentu orang Malaysia dapat memanfaatkan dengan baik ya momen-momen seperti ini dan meletakkan posisi yang sangat strategis apapun ada di sana, dan kita bisa kemanapun dari sirkuit tersebut sehingga statusnya itu tidak jauh dari perkotaan besar. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Kita lihat bagaimana ada banyak hotel di sana, dan juga kalau kita ke Kuala Lumpur pun jaraknya tidak begitu jauh, aksesnya juga bagus, dan segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan matang. Makanya secara akomodasi ya guys ya, secara akomodasi kita bahas, dan juga untuk biaya tiket masuk ya, tiket masuk untuk kita dapat melihat MotoGP di Sepang dan juga Mandalika itu juga lebih mahal di Mandalika guys, di Mandalika. Nah, di saat ekonomi sedang seret ya, banyak sekali orang yang mengeluhkan tentang susahnya orang untuk mencari pekerjaan, mencari uang, ditambah lagi harga tiket yang mahal. Jadi orang berpikir untuk datang ke event tersebut lebih baik di rumah saja, melihat dari televisi, dan kita bisa tahu bagaimana kemeriahan acara itu guys. Jadi kebanyakan orang hanya melihat dari televisi saja ya, karena tidak mampu untuk datang dan melihat langsung ya acara atau MotoGP tersebut ya guys ya. Nah, beda hal kalau dengan di Malaysia, karena harganya itu bisa jauh lebih murah. Bahkan jika ada dua pilihan ya, MotoGP di Mandalika atau juga MotoGP di Sepang, banyak orang lebih memilih ke Sepang ya guys, karena akomodasi, sekali lagi guys ya, akomodasi ya, orang nggak muluk-muluk ya, orang nggak muluk-muluk karena bukan karena kita lebih suka di Malaysia daripada di Indonesia, tidak seperti itu ya guys ya, karena orang berpikir satu, yaitu adalah biaya ya. Kita nggak usah munafik guys, karena itu adalah sangat penting ya, dan masih banyak orang yang mempertanyakan itu guys ya, masih banyak sekali orang yang mempertanyakan itu terkait tentang di Indonesia kenapa kok sepi peminat, tapi di Malaysia kok diserbu oleh banyak orang, ini ada apa? Siapa yang rugi? Dan sudah terjawab ya guys ya, sudah terjawab dari ada beberapa hal yang tentu sangat mempengaruhi tingkat penonton yang datang ya guys ya. Salah satunya adalah akomodasi ya. Nah, ini pinternya Malaysia, seharusnya dapat kita tiru sehingga penonton di Mandalika untuk di kemudian harinya akan juga bertumbuh semakin ramai guys ya, karena sangat banyak sekali peminat MotoGP di Indonesia, dan tentu itu harus didukung juga dengan harga tiket yang murah, intinya akomodasi yang sesuai dengan saku masyarakat yang ingin datang dan menonton langsung MotoGP ya guys. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan ada semua mohon dimaafkan, dan aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.